Shalom saudara-saudara semuanya. Shalom. Kita kembali berkumpul dalam kasih Tuhan. 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir. Amin. Saya menyapa saudara-saudara semua yang ada di rumah, yang bersama-sama kita semua memuji dan memuliakan nama Tuhan. Percayalah bahwa kasih Tuhan selalu mengalir dalam kehidupan kita, tidak pernah berhenti sedikit pun. Amin. Kita akan pujian di hadapan Tuhan. Terima sukacita sorga. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
Alkitab berkata, jikalau engkau sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Dia Tuhan akan memberkati roti makananmu, air minumanmu. Bahkan Dia berjanji akan menjauhkan sakit penyakit dari kehidupanmu. Tetaplah beribadah, cari Tuhan, karena ibadah mengandung janji, baik untuk masa ini maupun untuk masa yang akan datang. Terima kasih Tuhan buat kasih karunia perkenanan dari Tuhan. Kami boleh kembali beribadah, baik kami yang ada di tempat ini maupun yang online. Kami berdoa biar roh yang sama memberkati kami, mengajar kami, menuntun kami, membuka pikiran kami, bajak hati kami, sehingga firman-firman yang kami dengar mendapat tempat yang layak dalam kehidupan kami. Kami berdoa, kami mempersembahkan seluruh acara, khususnya pelayanan firman untuk siang hari ini. Berfirman bagi kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Senang bisa ada bersama-sama dengan jemaat yang berkumpul hari ini dalam persekutuan kita di tempat ini, dan juga bagi yang ada di rumah yang mengikuti ibadah online untuk kita di siang hari ini. Apa kabar? Luar biasa. Ya, cukup lama sudah ketemu. Ya, tapi kita percaya kalau kita berkumpul 2-3 orang memanggil namanya, di situ Tuhan hadir. Kehadiran Tuhan menjadi jawaban, menjadi jaminan bagi kita bahwa jerih lelah kita tidak pernah sia-sia. Apakah kita siap mau dengar firman? Ya, haleluya. Saya mau mendorong setiap kita tetaplah miliki hati yang haus dan lapar akan firman. Alkitab katakan yang mencari akan mendapat, yang mengetuk pintu akan dibukakan. Percaya atau tidak, dunia di mana kita hidup hari-hari ini semakin jelas tidak ada kepastian di dalamnya. Tapi kita bersyukur, Alkitab katakan langit dan bumi boleh lenyap, tetapi firman Tuhan itu tetap adanya. Allah bukanlah manusia sehingga dia berdusta. Apa yang dia firmankan akan dia lakukan, sempurna dan segera. Haleluya. Hari-hari ini tidaklah berkelebihan kalau saya berkata banyak orang yang stres. Ya, banyak orang yang apa? Tapi kalau saya lihat wajah kita yang ada di sini, ya, wajah-wajah yang diberkati. Ya, walaupun ada yang alis matanya udah mulai dekat gitu. Ya, haleluya. Ada yang mungkin ya kurang teliti, yang sebelah kanan agak tebal, yang sebelah kiri agak tipis. Ya, tapi percayalah yang begituan hari-hari ini kurang penting. Amin. Ya, hari-hari ini yang begituan kurang penting. Yang penting hari-hari ini hubungan kita dengan Tuhan. Pastikan kita tetap menempel. Karena Yesus Kristus tetap sama dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia berjanji di lembah bayang-bayang maut sekalipun Dia menyertai kita. Ya, mari kita buka Alkitab kita. Saya ingin kita buka Alkitab kita Mazmur 27. Mazmur 27. Saya secara pribadi senang bisa ketemu jemaat di tempat ini dan keluarga di tempat ini. Saya berpikir memang ibadah salah satu kekuatan yang perlu kita tingkatkan hari-hari ini. Ya, tentunya memakai protokol yang ada, karena kita percaya hari-hari ini roh dunia itu nyedot. Tahu yang nyedot ya,
narik gitu ya. Ya, lihat aja wajah orang sekarang. Ya, coba lihat di jalan, semuanya wajah-wajah jam 12 siang gitu. Ya, ketepuk begitu. Kalau kita ketemu, gimana kabar? Susah gitu. Ya, nggak ada yang happy, betul. Tadi kita ngobrol sama Bapak. Ya, saya bilang sih masih sibuk ngajar. Tapi ngajar juga sekarang kan pakai virtual begitu. Ya, ya hanya dosen yang punya hati mungkin yang bisa cepat mengadaptasi, karena biasanya kita kan pada umumnya malas teknologi, dan bingung juga bagaimana menerapkan yang biasanya tatap muka, ya buku yang tadinya tebal-tebal harus disampaikan serintas-rintasnya, tapi hasilnya mesti maksimal. Ya nggak mungkin kalau secara pikiran, tapi ya itulah keadaan di mana kita hidup hari-hari ini, mesti bergantung pada Tuhan. Amin. Mari kita buka Mazmur pasal yang kita buka Alkitab kita, Mazmur 27. Anak-anak udah sekolah? Online juga kan ya? Ya, anak-anak ya lebih cepat, orang tua udah buntu. Orang tua udah apa? Udah buntu. Saya kan ngajar S1, ngajar S2, ngajar S3. Jadi kadang-kadang saya lihat kalau pakai Zoom, yang tua-tua itu dia matiin dia punya kamera. Dia matiin dia punya kamera supaya dia bebas. Ya mau makan kah, mau minum kah. Ya dalam hati saya ya TSP lah, tahu sama tahu, betul. Ya saya pikir daripada dia pingsan, betul. Ya lebih bagus dia happy lah, sama-sama mengerti. Sekarang rasanya perlu tokoh seliro, ya pengertian yang cukup apa tuh, cukup dalam, ya supaya kita sama-sama maju. Mazmur 27 ayat 1 sampai ya ayat yang ke-14. Tapi kita akan baca dulu sampai ayat 4 saja. Hari ini khotbah saya temanya mengalahkan rasa takut. Apa temanya? Mengalahkan rasa takut. Ucapkan sama-sama, siapa takut? Siapa takut? Coba bilang sama saudara, siapa takut? Amin. Ya. Coba ikutin apa yang saya katakan, perkataan saya membentuk pikiran saya. Gitu. Perkataanmu membentuk pikiranmu, dan seluruh tindakanmu dipengaruhi oleh apa yang ada dalam pikiranmu. Jadi dalam situasi seperti begini, jangan salah ngomong. Bilang sama sebelahmu, hati-hati dengan mulut, bilang. Ayo. Ya, benar. Karena perkataan kita membentuk pikiran kita. Menabur bukan hanya dengan tangan, tapi dengan mulut. Kalau selama ini suka salah ngomong, nanti ambil minyak urapan di rumah, urapin sendiri. Gosok. Ya, perkataan saya membentuk pikiran saya. Dan semua apa yang saya lakukan, semuanya berasal dari dalam pikiran saya. Jadi mesti berlaku ketat hari-hari ini. Untuk apapun yang kau lakukan mesti mengerti, sadar. Jangan sampai kita bilang saya nggak sadar tuh gitu. Ya nggak boleh, karena
nggak boleh salah hari-hari ini. Karena kekristenan itu digambarkan dengan 3 hal. Kita digambarkan seperti prajurit, kita digambarkan seperti olahragawan, tapi juga seperti seorang petani. Kata kita petani di dunia manapun, baik di Indonesia maupun di Eropa, dia tahu antara benih dengan panen erat hubungannya. Benih dengan panen itu erat hubungannya, nggak bisa dipisah. Nah karena itu, karena situasinya begini, pilihlah benih yang akan ditanam. Katakan amin. Ya, jangan pernah bilang di bagus mati aja. Keselak lo makan pisang mati. Ya, hidup itu jauh lebih penting dari apapun juga. Amin. Amin. Ya, kalau masih hidup masih bisa kerja, betul? Ya, jangan sampai piangsui. Tahu piangsui? Lecet. Ya, jadi stroke maksudnya. Jadi jangan salah ngomong, ibu-ibu nih. Ya, saya tahu kadang-kadang karena di rumah terus, biasanya jalan-jalan di mall sampai matahari terbenam. Tapi tiba-tiba, ya, semuanya serba terbatas. Kadang-kadang kita nggak bisa pungkiri, betul? Nggak bisa pungkiri. Lihat kiri suami, lihat kanan pembantu, lihat depan anak, lihat belakang mertua. Ya. Kadang-kadang kita mau apa yang nggak kuat kita gitu. Tapi kita beda, orang Kristen. Kenapa beda? Karena Tuhan bilang Immanuel, aku menyertai ya. Nah, kita mau baca dulu ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Ya, kita baca sama-sama 3 ya. Aman dalam perlindungan Allah. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika bencana menyerang aku untuk menahan dagingku, dari semua lawanku dan musuhku, mereka sendiri yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara bergema mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hati pun aku tetap percaya. Satu hal aku minta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Dia menemukan seumur hidupku, menyaksikan murah Tuhan dan menikmati baiknya. Ya, sampai situ dulu. Apa tema khotbah kita hari ini? Mengalahkan rasa takut. Coba ikutin apa yang saya katakan. Mazmur artinya pujian. Kalau kita punya Alkitab, suka baca Mazmur. Mazmur itu ada 150 pasal. Andai kata kita baca pagi 3 pasal, malam 2 pasal, sebulan selesai. Katakan amin 3 kali. Amin. Ya, 150. Ya, pagi 3 pasal, malam 2 pasal, sebulan selesai. Tapi sampai mati juga nggak pernah selesai kalau tidak ada kemauan. Pesan kami dari mimbar ini untuk jemaat, kalau kita sudah percaya Tuhan Yesus, mesti ada kemauan baca firman. Ucapkan sama-sama, mesti ada kemauan baca firman. Ya, hambatan sih ada aja. Namanya hal-hal yang rohani, ya hambatan pasti ada. Tapi kita harus tahu prioritas apa yang terpenting. Tempatkanlah yang terpenting pada tempat yang terpenting. Kalau ada yang terpenting hari-hari ini, hubungan dengan Tuhanlah yang paling terpenting. Nah, paling sedikit ada 3 hal yang kita dapatkan. Kalau kita udah percaya Yesus, kita mau membaca firman Tuhan setiap hari.
Yang pertama, pengenalan kita pada Tuhan Yesus semakin dalam. Percaya atau tidak, akar kekristenan adalah pengenalan akan Tuhan Yesus. Kalau ada orang murtad, penyebab utamanya adalah karena dangkal, tidak mengenal Yesus dengan benar. Karena itu, kalau udah percaya Yesus, baca Alkitab. Ya, nanti kita akan mengenal Yesus dengan dalam. Yang kedua yang terjadi, kalau kita udah percaya Yesus, suka baca Alkitab, suka baca firman, iman kita akan terurus dengan baik. Alkitab katakan iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Nah, yang ketiga yang akan terjadi, kita mengerti kehendak Allah untuk setiap kita. Dengan bahasa sederhana saya harus katakan, kita tidak meraba-raba dalam menjalani hidup. Karena firman Tuhan itu pelita. Katakan amin. Amin. Kalau pakai bahasa saya, kita tahu jalan yang akan kita tempuh. Karena itu kita katakan, usahakanlah untuk mengerti kehendak Allah. Kehendak Allah bisa kita ketahui karena kehendak Allah ada dalam firman-Nya. Hidup ini tidak ada kepastian, tetapi di dalam Tuhan ada kepastian. Karena itu usahakanlah untuk mengerti kehendak Allah. Bacalah firman, sehingga saudara dan saya di hari-hari seperti begini jadi berbeda. Kita tahu jalan yang akan kita tempuh, dan akhirnya membuat hidup kita jadi kesaksian, dan nama Tuhan dipermuliakan. Ini saatnya kekristenan harus datang dengan roh yang berbeda hari-hari ini. Kalau kita sama saja dengan orang dunia, untuk apa kita Kristen? Alkitab bilang kalau garam itu sudah menjadi tawar, tidak ada lagi artinya. Kita harus berbeda. Berbeda bukan aneh-aneh. Karena itu apa yang terjadi, perlu menuruti apa yang Tuhan katakan, perlu mematuhi apa yang Tuhan katakan. Karena disitulah kekuatan kita. Karena Alkitab bilang orang yang dengar firman dan melakukannya, dia disamakan seperti orang yang bangun rumah di atas batu, dia kuat. Tetangga kita akan tanya, kok kamu kuat ya? Ya, mertua kita tanya, kok kamu kuat ya? Biasanya kamu kerjanya ngeluh, tapi sekarang kok lain ya? Saya mau katakan, akan ada perbedaan antara orang yang beribadah dengan yang tidak beribadah, yang melakukan firman dengan yang tidak melakukan firman. Nah, ada 4 hal yang saya mau bagikan untuk kita di siang hari ini. Bagaimana kita mengalahkan rasa takut? Ucapkan sama-sama. Rasa takut adalah energi yang negatif. Rasa takut adalah energi yang negatif. Hati-hati. Ya, rasa takut itu energi yang negatif. Semuanya dalam hidup ini ada cost-nya. Ya, ada harga yang harus kita bayar. Ya, nggak ada yang gratisan, ada cost-nya. Saya ingatkan kita, kalau hari-hari ini kita terus takut, dan takut, lama-lama, ya, tubuh kita jadi sakit. Ya, jadi saya bukan bernubuat. Ya, tapi saya harus katakan, ya, untuk ke depan ini akan datang masa yang sukar. Karena 2 Timotius pasal 3 ayat pertama dikatakan akan datang masa yang sukar. Karena itu seorang Kristen harus tahu apa yang harus dia lakukan. Ya, supaya di masa-masa yang sukar itu kita boleh jadi kesaksian, kita boleh berbeda. Salah satu yang perlu kita ingat, ya, jangan takut. Ya, jangan takut. Kalau kita dikuasai terus ketakutan, saya pastikan apa yang terjadi itu akan menyedot banyak hal yang baik, termasuk energi dalam kehidupan kita. Sehingga pada akhirnya kita letih, lesu, lelah dalam hidup ini. Ya, saya
Kadang-kadang lihat orang Indonesia sekarang mukanya kayak muka jam 12 semuanya gitu. Tekuk gitu. Ya, kalau kita tanya mereka susah gitu. Ya, semuanya teriak. Tapi saya harap saudara mulai sekarang ya punya ciri khas di mana pada akhirnya hidup kita menjadi berkat. Jadi bagaimana mengalahkan rasa takut? Coba perhatikan kembali Mazmur ya, Mazmur 27-nya. Ya, Mazmur 27-nya dikatakan demikian. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendiri yang tergelincir dan jatuh, sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku, sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Jadi yang pertama yang perlu kita perhatikan, mengalahkan rasa takut, Alkitab katakan kita harus tetap percaya. Harus tetap apa? Percaya. Mazmur 27 ini ditulis oleh Daud. Ucapkan sama-sama, Daud dipakai Tuhan. Ada 73 kali menulis Mazmur. Jadi ingat, tidak semua Mazmur ditulis oleh Daud, hanya 73 kali. Ada 7 penulis Mazmur. Ya, tapi paling banyak dipakai Tuhan adalah Daud. Daud waktu diurapi sama Samuel, ucapkan sama-sama, diurapi Samuel. Jadi Tuhan memakai Samuel untuk mengurapi Daud. Dia umur 15 tahun. Umur berapa? 15. Iya. Daud itu ya wajahnya kayak saya lah, 11-12 gitu. Ya, orangnya juga gitu, 11-12. Maksudnya enak dilihat gitu. Nah, umur 15. Tahukah kita umur berapa dia menjadi raja? Dia jadi raja umur 30. Ucapkan sama-sama, menunggu pekerjaan yang paling membosankan. Iya atau iya? Iya. Banyak orang bilang, kapan sih ini corona berakhir? Si tante betah amat gitu. Nah, saya mau katakan, ya 15 tahun. Umur 15 dia diurapi. Umur 30 dia baru menjadi raja. 15 tahun. Dalam 15 tahun itu 10 kali Saul ingin membunuh dia. Berapa kali? 10. Pernah mau dibunuh orang? Amin. Kalau kita tahu kita mau dibunuh, makan juga serasa nggak makan, betul? Tidur juga serasa tidak tidur. Itulah hidup yang paling gelisah. Jadi apa yang kita alami sekarang ini mah nggak ada apa-apanya dibanding yang dialami oleh Daud 10 kali. Sekali dia main kecapi. Udah pernah dengar saya nyanyi? Udah pernah lihat saya main musik? Belum. Pasti saudara histeris. Saudara saudara akan teriak, "Turun! Salibkan dia!" Yang paling enak kalau orang ada pada tempatnya, betul? Ya, makanya duduki dudukanmu, jangan suka duduki yang bukan dudukanmu, betul? Ya, kalau saudara suruh saya nyanyi, saya percaya saudara yang nggak biasa keselak pasti keselak. Ya,
Nah, saya mau katakan 10 kali. Satu kali Daud main kecapi, tiba-tiba roh jahat bekerja dalam hidup Saul. Saul ambil tombak, dia lempar ke Daud. Biasanya orang kalau menghibur gak terlalu jauh. Ya, kalau kita lihat di kafe-kafe itu gak terlalu jauh. Orang yang main gitar sama yang mendengar tuh gak terlalu jauh. Mustahil meleset. Karena latar belakang dari Daud beda dengan Saul. Kalau Saul tuh latar belakangnya prajurit. Ngerti maksudnya? Mahir dalam menggunakan senjata. Kalau Daud kan gembala. Ya, mustahil meleset. Tapi itulah Tuhan. Kalau Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Kalau kata-kata yang jahat, Tuhan bisa rubah jadi kebaikan. Nah, ya akhirnya dia lari. Karena Saul tahu yang menggantikannya nanti bukan anaknya Yonatan tapi Daud. Berusaha ya dengan segala macam upaya bahwa Saul ingin menghabisi Daud 10 kali. Ya, 10 kali bayangin. Jadi apa yang engkau rasakan, apa yang saya rasakan, apa yang jemaat rasakan hari ini dibanding dengan keadaan hati Daud selama 15 tahun gak ada apa-apanya. Ya, saya mau katakan. Nah, yang patut kita ambil dari Mazmur 27 ini, sikap daripada Daud yang patut kita contoh, tetap percaya. Tetap apa? Percaya. Ya, tetaplah percaya. Karena Alkitab bilang pada ayat yang ketiga dikatakan itu sekalipun tentara berkemah mengepung aku, ya tidak takut hatiku sekalipun timbul peperangan melawan aku. Dalam hal itu pun aku apa dikatakan tetap percaya. Tetap percaya. Saya mau mengajak kita hari-hari ini, kenalilah Tuhan yang kau percaya. Paulus bilang, aku tahu kepada siapa aku percaya. Ya, saya mau nasihatkan kita, tetaplah percaya. Kenalilah Tuhan yang engkau percaya. Kita bukan percaya pada patung. Kita bukan percaya pada nabi. Kita bukan percaya pada rasul, kita percaya pada Tuhan yang hidup. Ya, Paulus bilang aku tahu kepada siapa aku percaya. Ya, hasil pengenalannya pada Yesus dia bilang begini, tidak ada yang bisa memisahkan aku daripada kasih Kristus, pedang sekalipun. Jadi dia akan takut apa-apa, karena yang dia percaya adalah Tuhan yang benar. Agama boleh banyak, nabi boleh banyak, rasul boleh banyak, tapi juru selamat cuma satu, Yesus Kristus Tuhan namanya. Kalau surga aja dia beri yang kita nggak bisa beli, masakan dia akan membiarkan kita piatu? Dia berjanji aku menyertai engkau. Coba kasih senyum yang terbaik buat sebelahmu, walaupun gak kelihatan. Tapi percaya atau tidak, mata kita nggak bisa dibohongi, betul? Mata kita nggak bisa dibohongi. Tetaplah percaya. Tetap percaya. Orang yang tetap percaya gampang lihatnya. Bagaimana melihatnya? Apakah orang itu masih ada iman atau tidak? Apakah orang itu tetap percaya? Gampang lihatnya. Dengar aja omongannya. Karena Alkitab bilang yang keluar dari mulut berasal dari dalam hati. Ya, orang sekarang kalau ketemu bilang susah. Saya mau bilang, tetaplah percaya. Singa muda boleh kelaparan, tapi orang yang mencari Tuhan tidak pernah berkurang. Daud bilang, dulu aku muda, sekarang aku sudah menjadi tua. Aku tidak pernah melihat anak cucu orang benar ditinggalkan Tuhan dan meminta-minta roti. Tetap percaya.
Ya, sepanjang kau masih punya gigi, Tuhan tetap sanggup memberikan. Tidak akan nganggur. 3 ya. Ya, sepanjang kau masih punya gigi, Tuhan sanggup memberikan roti. Hidupmu lebih berharga dari burung pipit. Kenali Tuhan yang kau percaya. Tetaplah percaya. Tapi nggak ada tapi. Caranya saudara nggak perlu batasin. Namanya Tuhan, betul? Betul? Iya. Otakku paling-paling segini kecil. Apalagi saya lebih kecil lagi. Nah, saya mau katakan, kalau kau mencoba menyelidiki Tuhan dengan pikiranmu, akhirnya masuk ngomong tuh. Ya, ngomong sendiri, ketawa sendiri. Karena kau mencoba menyelidiki Tuhan dengan pikiranmu. Saya mau katakan, kalau dulu dia bisa belah laut menjadi jalan, dia bisa buat 5 betul roti tambah 2 ekor ikan kasih makan 5.000 orang, sisa 12 bakul. Alkitab bilang Ibrani 13 ayat 8, Yesus Kristus tetap sama. Coba 3 kali bilang sama saudara gitu. Tetap sama, betul? Amin. Saya mau katakan, tapi Pak, nggak ada tapi. Tetaplah percaya. Saya mau membangkitkan semangat kita. Tetaplah percaya. Ya. Kalau hari-hari ini kepercayaanmu, imanmu mulai, degradasi, mulai erosi, saya nggak bisa jamin apa yang terjadi besok lusa buat kita. Karena kita nggak tahu kapan masalah ini berakhir, betul saudara? Tapi kalau kita berpegang pada firman, tetap survive. Karena semua boleh berubah, firman Tuhan itu tetap ada. Amin. Ya, tetaplah percaya. Ya, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun Percaya. Tetap percaya. Tetap percaya. Tetap percaya. Ya. Nanti kapan-kapan kita belajar tabernakel. Nah, dalam ibadah orang Yahudi itu ada namanya peti perjanjian. Yang saudara suka lihat tuh, yang ada gambar kerubin di atasnya. Itu di dalamnya ada 3 benda. Pertama 2 roh batu Musa. Yang kedua 1 bokor mana. Yang ketiga tongkat Harun yang berbunga. Bukan tongkat Musa, tapi tongkat Harun. Dan itu dipakai jadi peringatan turun-temurun sampai hari ini untuk orang Israel. Mereka selalu ingat ada 3 benda itu di dalam. Kenapa tidak tongkat Musa? Bukankah tongkat Musa hebat? Dilempar jadi ular, dan ularnya Musa besar, makanin ular tukang sihir, betul? Ya, di Mesir. Tapi kenapa bukan tongkat Musa? Tongkat Harun. Tongkat Harun itu hebat. Tidak ditanam tapi berbunga. Apa artinya? Orang Israel dikasih ingat sama Tuhan bahwa sumber hidup mereka bukan dari bawah, tapi dari atas. Dan surga nggak pernah bangkrut. Ya, bukan dari bawah, dari atas. Jadi sebenarnya sumber hidup yang sebenarnya bukan dari bawah, tapi dari atas. Maksudnya dari Tuhan. Tetaplah percaya. Gak ada tapi, tetaplah percaya. Ya. Daripada rambutmu tiap hari rontoknya segenggam. Ya, daripada rambutmu tiap hari segenggam, di kamarmu semua rambut, begitu. Lebih bagus, bilang hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya.
Iya. Dan apa yang terjadi? Akhirnya nonton deh. Saya pastikan menemukan satu aja kok tidak bisa. Ya. Karena itu pilihlah, tetaplah percaya. Amin. Amin. Tapi Pak, nggak ada tapi. Nggak ada tapi. Nggak ada tapi. Kadang-kadang kita perlu belajar dari anak-anak kita yang ada di rumah. Dia nggak pernah khawatir tentang apapun juga. Pokoknya kalau dia minta makan, dia tahu pasti ada makanan di rumah. Betul? Betul? Iya. Dia nggak pusing bagaimana mamanya menyiapkannya. Tapi dia tahu betul kalau dia lapar, pasti ada makanan. Dengan baik, Bapakmu lebih baik dari dirimu yang sudah terbukti kasihnya. Ya, nyawanya saja dia beri. Sorga aja yang tadinya nggak mungkin jadi pasti lagi bagi setiap hidup. Haleluya. Jadi saya sengaja ngangkat ini supaya kita berbeda hari-hari ini. Di rumah jangan jadi kompor. Betul? Iya, jadi penyejuk, jadi AC tuh, jadi kulkas, ngademi. Jangan ngomporin ini dulu. Ya, bilang sama sisi rumah kita, tetap percaya. Amin. Amin. Tetap percaya. Kalau itu ada, saya percaya ucapanmu itu dicatat sama Tuhan. Ya, amin. Kalau itu yang kita lakukan, tinggal tunggu waktu, saudara akan melihat janji Tuhan digenapkan dalam hidup kita. Saya larang kita hidup dengan perasaan hari-hari ini. Orang benar akan hidup dari iman kepada iman. Ya, jangan hidup dalam perasaan, karena perasaan dipengaruhi oleh situasi dan keadaan. Hiduplah dengan iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Amin. Ya, yang kedua, saudara diberkati. Amin. Kita lihat Alkitab kita ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Kita baca sama-sama. Baca yang keras ayat 4 sampai ayat yang ke-6. 3 iya. Satu hal aku ingat pada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Sebab Dia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermasmur bagi Tuhan. Perhatikan ayat 6, maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermasmur bagi Tuhan. Yang kedua yang saya mau bagikan buat kita mengalahkan rasa takut. Tadi yang pertama tetap percaya. Yang kedua mengarahkan diri kepada Tuhan. Mengarahkan diri kepada Tuhan. Lihat saya biar saya jelaskan. Ya. Jadi pilihlah mengarahkan diri bukan kepada persoalan, tapi pilihlah mengarahkan diri kepada Tuhan. Ya, pilih. Iblis itu suka memblow up. Tahu memblow up ya? Hiperbola gede-gedein. Ya, katanya virusnya 10 kali, bahkan 11 kali lebih ganas. Hati-hati.
Dia lupa Yesus kita tetap sama dahulu, sekarang sampai selalu. Amin. Lazarus yang udah mati aja dibangkitkan. Ya, Lazarus yang udah mati aja dibangkitkan. Apalagi masih hidup. Saya percaya, ya, kalau saudara masih bernafas, saya percaya, saya yakin 100% mujizat masih berlaku. Amin. Coba deketin hidungmu ke tangan. Masih nafas gak? Masih. Iya. Saya mau katakan, jangan fokusnya sama masalah, tapi fokusnya sama Tuhan. Mungkin waktu amin masalahnya masih ada, tapi di sini ada keyakinan, ada iman. Itu yang hilang hari-hari ini. Ya. Itu yang hilang. Kalau kau berharap pada manusia, kau kecewa. Tapi kalau kau berharap kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah berubah. Kuasanya, kasihnya, janjinya. Bahkan saya berani bilang, dia tidak pilih kasih. Betul? Dia tidak pilih kasih. Kita boleh punya cucu, tapi Tuhan gak pernah punya cucu. Dia tetap punya anak. Ya, cucumu itu anak Tuhan. Asalkan kau mengarahkan dia kepada Tuhan, saya mengatakan tanggung jawabnya seperti kepadamu, demikian juga kepada cucumu. Karena kita bilang pada siapa milik Kristus dia keturunan Abraham yang berhak menerima janji-janji Allah. Galatia 3 ayat 29. Amin. Amin. Jadi saya mau mengajak kita di hari-hari ini seperti sekarang ini tetap percaya, itu pertama. Yang kedua, arahkan diri kepada Allah, bukan kepada masalah. Ya. Sekali lagi, iblis itu suka memblow up, hiperbola, dibesar-besarin. Ya, tapi waktu kita mengarahkan diri kepada Allah, apa yang terjadi? Kita akan kagum. Langit dan bumi boleh lenyap, tapi firman Tuhan itu kekal adanya. Allah bukanlah manusia sehingga dia berdusta. Apa yang dia firmankan akan dia lakukan sempurna dan sempurna. Arahkan diri kepada Tuhan, karena Yesus Kristus tetap sama. Ingat perempuan yang sudah berobat kemana-mana, hartanya habis, tapi justru penyakitnya makin parah. Tapi Tuhan datang ke kotanya. Akhirnya apa yang terjadi? Dia mengambil keputusan, dia mengarahkan dirinya hanya kepada Tuhan. Lantas itu dia lakukan dengan satu tindakan. Ya, dia katakan asal saja ku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Ya. Itu pilihan. Ya, mungkin selama ini kita masih milih yang salah, tapi sekarang pilihlah. Dunia gak ada kepastian. Arahkan dirimu kepada Tuhan. Ya, apapun yang terjadi, arahkan dirimu kepada Tuhan. Ya, kalau dia belum menjawab, bukan berarti dia tidak mau menjawab, tapi dia alamat yang tepat. Amin. Amin. Kalau dia belum menjawab, bukan berarti dia tidak mau menjawab. Karena ada orang yang udah masuk dari kemarin, kita baru tadi pagi masuk, antri dong. Tapi semua akan dapat giliran. Amin. Ya, saya harus katakan ini. Tuhan baik. Saudara tak perlu sanksi. Ya, arahkan dirimu kepada Tuhan. Kalau belum dijawab, jangan beranjak dengan mundur sejengkal pun. Jangan mundur sejengkal pun, terus saja. Ya, yang mencari akan mendapat, dikatakan yang mengetuk itu akan dibukakan. Ya, saya mau katakan, buang semua alamat yang lain. Cuma tinggalkan satu, Yesus, alamat yang tepat untuk apapun pergumulan kita. Arahkan dirimu kepada Dia. Ya, bukan alternatif, bukan cadangan. Ya, bagaimana nanti? Enggak. Kita tahu bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang sesungguhnya. Dia harta karun bagi orang percaya. Dia memiliki jaminan baik untuk masa kini maupun untuk masa yang akan datang. Amin. Karena itu saya mau katakan, tangkap kebenaran ini
Tadi saya katakan Daud 15 tahun menunggu, 10 kali dia mau dibunuh. Tapi hebat, dia tetap percaya dan mengarahkan dirinya kepada Allah. Ya, mengarahkan dirinya kepada Allah. Hidup adalah keputusan. Putuskanlah. Putuskan. Mengarahkan diri kepada Allah. Apapun terjadi, saya tetap di sini. Mesti begitu. Apapun terjadi, saya tetap di sini. Saya tidak akan jual iman saya. Saya tidak akan gadaikan iman saya. Ya, saya tidak akan menyimpang ke kiri dan ke kanan, karena saya tahu siapa yang saya percaya. Kalau dia belum menjawab, bukan berarti dia tidak mau menjawab, dan dia akan membuat segala sesuatu menjadi indah tepat pada waktunya. Amin. Terus saja arahkan diri kepada Tuhan, dan kau akan kagum. Ya, ikutin apa yang saya katakan. Sampai kapanpun saya tidak akan pernah punya kesaksian kalau saya tidak mau menjadi pelaku firman. Karena kesaksian adalah buah dari firman yang saya lakukan. Saudara ngerti apa yang saudara omongin? Ya, kesaksian itu buah dari firman yang kita lakukan. Engkau tidak akan pernah punya kesaksian kalau tidak pernah mau menjadi pelaku firman. Lakukanlah, just do it. Lakukan. Ya, menunda menanam, menunda panen. Ya dong, jangan menunda, segera. Ya, kalau kau menunda berarti kau menunda jawaban daripada Tuhan. Ya, jadi ayo arahkan diri kepada Allah, arahkan diri kepada Tuhan. Yang ketiga, kita lihat ayat 7 sampai ayat 9. Tetap buka Mazmur tadi. Kita baca yang keras 3 ayat. Dengan Tuhan Tuhan yang selesaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, jagalah wajahku, maka wajahmu cahaya Tuhan. Janganlah menundukkan wajahmu padaku, janganlah membawa hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuat aku, dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Ya, perhatikan ayat 7, dengarlah Tuhan apa dikatakan, seruan Roh yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Yang ketiga, bagaimana seorang Kristen, bagaimana anak Tuhan mengalahkan ketakutan selain tetap percaya, mengarahkan diri kepada Allah. Yang ketiga ini penting, berdoa terus kepada Tuhan. Berdoa terus kepada Tuhan. Ya, berdoa terus kepada Tuhan. Saya mau mengajak kita, tingkatkan doamu hari-hari ini. Bahkan saya mau mengajak kita, bukan hanya tingkatkan doa, tapi tingkatkan kualitas doanya. Amin. Bagaimana meningkatkan kualitas doa? Waktu engkau habis memohon kepada Tuhan, biar saya jelaskan bagaimana meningkatkan kualitas doa. Sesudah kau memohon kepada Tuhan, permohonanmu kau sudah sampaikan, berikutnya supaya kualitas doamu itu tinggi, ucapkan firman. Amin. Ya, katakan apa yang Tuhan katakan, jangan katakan apa yang Tuhan tidak katakan. Itu membuat kualitas doamu tuh jadi tinggi. Ya, katakan apa yang Tuhan katakan. Jangan katakan apa yang Tuhan tidak katakan. Katakan apa yang Tuhan katakan tentang keuanganmu, jangan katakan apa yang Tuhan tidak katakan. Katakan apa yang Tuhan katakan tentang keluargamu, jangan katakan apa yang Tuhan tidak katakan. Katakan apa yang Tuhan katakan tentang suamimu, jangan katakan apa yang Tuhan tidak katakan. Katakan apa
apa yang Tuhan katakan tentang istrimu, jangan katakan apa yang Tuhan tidak katakan. Katakan apa yang Tuhan katakan tentang bisnismu, jangan katakan apa yang Tuhan tidak katakan. Itu membuat doamu tuh jadi lebih berkualitas. Daripada kau hanya mohon, minta, declare imanmu. Amin. Amin. Iya. Haleluya. Tapi Pak nggak ada tapi, orang perlu dilakukan. Udah nanya. Ya, saya mau katakan, declare. Tahu ya declare ya? Onde-onde tuh. Ya, diucapin. Ya, ucapkan apa yang Tuhan katakan. Tuhan bilang engkau naik bukan turun. Ucapkan. Ya, jangan sekali-kali bilang dia bagus mati, besok keselak loh. Hati-hati. Ya, saya mau bilang, ayo katakan apa yang Tuhan katakan. Amin. Ya, memang hari-hari ini, ya di rumah kita, ya dia lagi. Bilang sama suamimu, Pak, look at me. I love you. Pasti besok dia jinak. Amin. Lagi. Ya, haleluya. Saya mau katakan, jangan bilang, ngapain sih wajahmu asem lihat gue? Emangnya gue yang buat di keadaan? Dengan baik. Ya, kalau satu api, satu air. Jangan satu bensin, heboh. Ya, mesti begitu. Percaya atau tidak, yang membuat hidup ini enak kita juga. Karena kita punya petunjuk kok untuk menjalani hidup, namanya firman. Ya, saudara tinggal pakai petunjuk lain atau petunjuk yang benar. Ya, saya pastikan kalau kita pakai petunjuk dari Tuhan yaitu firman, nggak pernah salah. Ya, mungkin nggak bisa lari, tapi jalan juga nanti nyampe. Jadi saya mau katakan, lakukan ini dalam kehidupan kita, doa. Bahkan buat doamu berkualitas dengan mengucapkan firman itu. Itu yang membuat saudara jadi bersemangat. Waktu kita mengucapkan firman, apa yang terjadi? Engkau akan mengobarkan rohmu. Ya, sehingga saudara jauh dari letih lelah dalam hidup ini, tapi ada kekuatan ekstra. Yang terakhir, ayat 10 sampai ayat yang ke-14. Kita baca sama-sama 3 iya. Sekalipun apa yang meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalanmu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang akan aku seluruhku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab terlarang pikiran aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafas kezaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan bukanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Ya, yang keempat, rendah hati dan tetap bergantung kepada Tuhan. Ya, maksudnya apa? Jangan kumat-kumatan. Rendah hati dan tetap bergantung kepada Tuhan. Ya, lihat kalimatnya, dikatakan sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalanmu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Ayat 14, nantikanlah Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Jadi mesti rendah hati. Ya, mesti apa? Rendah hati. Ya, lakukan dengan konsisten.
Amin. Amin. Ya, lakukan dengan konsisten. Jadikan Tuhan jadi satu kebutuhan. Ya, rendah hati. Saya mau katakan, alamatnya udah tepat. Ya, gak usah cari kemana-mana. Terus saja rendah hati. Ya, tunjukkan dari sikap, ucapan bahwa kita membutuhkan Dia. Konsisten dalam melakukannya. Kalau ini yang kita lakukan gak jauh deh. Ya, singa muda boleh kelaparan, tapi orang yang mencari Tuhan tidak akan pernah kekurangan apapun yang baik dalam hidupnya. Saudara ngerti? Kalau Daud bilang singa muda boleh kelaparan, biasanya di hutan sana ada seleksi alam. Ucapkan sama-sama, seleksi alam. Yang mati biasanya singa tua. Kenapa? Karena udah usur, udah gak kuat untuk mencari buruannya. Berarti ya maksudnya ya seleksi alam. Ya. Tapi kalau dikatakan singa muda ya kelaparan, berarti memang situasinya betul sulit. Tapi kan Tuhan bilang singa muda boleh kelaparan, tapi orang yang mencari Tuhan tidak akan pernah kekurangan satupun yang baik. Ya, saya mau katakan di hutan sana ada seleksi alam. Yang tua ya akan mati pelan-pelan karena udah gak kuat, mau berburu, mau tangkap, udah gak bisa. Ya, lawannya bukan binatang yang mau dia buru, tapi dirinya sendiri memang sudah tidak mampu. Ya, tapi kalau singa muda kelaparan, singa muda tuh kuat sekali. Ya, kalau kelaparan berarti situasinya memang tidak baik. Nggak ada yang mau diburu, betul? Nggak ada yang mau diburu. Tapi Tuhan bilang, singa muda boleh kelaparan, tapi orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik dalam hidupnya. Jadi saya mau katakan, ayolah, saya mau mengajak setiap kita, praktikkan kebenaran ini, rendah hati dalam hidup. Ucapkan sama-sama, ada 3 ciri orang yang rendah hati. Ada 3 ciri orang yang rendah hati. Yang keras. Ada 3 ciri orang yang rendah hati. Yang pertama, mau mengakui dosanya. Yang kedua, mau ditegur. Yang ketiga, mau belajar. Itu ciri orang yang rendah hati. Mau mengakui dosanya. Ini udah berdosa, sombong pula dia. Ya, mau mengakui dosanya. Ya, ini penting. Jadi saya mau ajak kita jadi orang yang rendah hati. Karena di dunia manapun air itu mengalir ke tempat yang rendah. Daud pernah berdosa, tapi hatinya baik, lentur, mau ditegur, tidak tegar tengkuk. Betul? Ya. Saya mau ajak kita rendah hati, khususnya di masa seperti sekarang ini. Amin. Amin. Roh Kudus akan meningkatkan kalau ada yang salah. Kalau Roh Kudus meningkatkan, cepatlah minta anugerah Tuhan dengan mengakui. Karena kalau kita mengaku, Tuhan setia dan adil akan mengampuni dosa-dosa kita. Ya, yang namanya dosa itu penghambat yang baik. Karena itu jangan nahan, tapi selesaikan. Kalau itu ada, kasih karunia Tuhan turun atas setiap kita. Saya simpulkan firman Tuhan untuk kita siang hari ini. Mengalahkan rasa takut. Kita hidup dalam dunia di mana banyak orang, bahkan mungkin kita salah satunya, dikuasai ketakutan-ketakutan yang kadang-kadang gak logis. Ya, yang kadang-kadang gak logis. Saya percaya di belakang ketakutan-ketakutan ada iblis yang bermain supaya saudara dan saya tidak percaya Tuhan dan tidak percaya firman. Tapi siang ini ambillah keputusan
apapun yang terjadi, tetaplah percaya. Tetaplah percaya. Ikuti apa yang Tuhan katakan. Patuhi apa yang Dia firmankan. Tuhan tidak akan pernah meleset menggenapi janjinya untuk setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Kasih tepuk tangan buat kita. Mari kita bangkit berdiri. Angkat kedua belah tanganmu. Ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku ambil keputusan, menyerahkan roh jiwa dan tubuhku kepada Tuhan di siang hari ini. Aku menyatakan pernyataan imanku. Aku percaya pada Tuhan Yesus. Dia juru selamatku. Aku percaya pada Tuhan Yesus. Dia sudah mati menggantikanku, menebus aku, memperdamaikanku dengan Bapa di sorga. Aku percaya Tuhan Yesus. Aku sudah dipindahkan dari gelap kepada terang, dari kematian kepada kehidupan, dari kutuk kepada berkat. Aku percaya Tuhan Yesus. Aku milik Tuhan Yesus. Tuhan Yesus jadi milikku. Tidak ada hak sejengkal pun dari iblis dalam hidupku. Aku punya Tuhan. Tuhan punyaku. Dan mulai hari ini aku mengambil keputusan. Aku mau jadi jemaat yang taat. Yang taat pada Tuhan, mentaati firman Tuhan. Aku terima janji Tuhan. Barang siapa milik Kristus, dia adalah keturunan Abraham. Dia berhak menerima janji Tuhan. Saya terima janji Tuhan. Bersama Yesus, saya lebih daripada pemenang. Saya naik, bukan turun. Tuhan gembala yang baik, yang menuntun saya, keluarga saya, usaha saya, ke padang rumput yang hijau, ke air yang jernih. Saya menolak malapetaka, bencana, dunia jahat, orang jahat, roh kematian, sakit penyakit, kutuk bulan September. Aku tolak dalam nama Yesus. Bersama Yesus aku lebih daripada pemenang. Tetap angkat tanganmu. Jadilah kuat. Jadilah pemenang. Turunlah iman dari Tuhan. Terimalah kekuatan, pembaharuan yang daripada Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk. Tuhan. Terima kasih untuk berkatnya. Terima kasih teman semua. Mari kita satu dalam doa. Mengucap syukur Tuhan buat siang hari ini dan kami boleh berkumpul ini. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami sudah sangat diberkati. Kami mau terus percaya Tuhan Yesus bahwa Engkau adalah satu-satunya Tuhan dan Raja kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kekuatan yang Kau berikan buat kami Tuhan untuk memuji dan meninggikan Tuhan di tempat ini dan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu Tuhan terus Tuhan bekerja dalam hidup kami Tuhan. Jangan biarkan kami hanya cakap mendengar, biar kami cakap menjadi pelaku firman Tuhan dan kami mengalinya bersama Tuhan sehingga membawa kami dalam kemenangan kepada kemenangan. Terima kasih Tuhan buat Pak Rasihan sebagai hamba Tuhan yang sudah memberikan sebagian daripada firman. Kami percaya Tuhan, Kau sudah memberkati Bapak ini Tuhan. Kau sudah mengurapi, Kau sudah menyucikan, Kau sudah membuat dia menjadi hebat Tuhan Yesus.
Yesus. Terima kasih. Terima kasih di atas setiap pelayanannya dalam kehidupannya Tuhan. Membawa jiwa-jiwa dalam pertobatan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, terima kasih buat wadah yang baik ini Tuhan. Praise and Worship Infinity. Terima kasih Tuhan. Kau sudah berikan Tuhan Yesus hati yang baik pada Ibu Agnes dan keluarga, baik Ibu Jen dan Mbak Cherly Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah mereka tetap melayani Tuhan dan dengan kerendahan hati Tuhan Yesus terus melayani Tuhan. Terus sukacita, tetap sehat, tetap semangat. Dan kami percaya berkat-berkat dari surga turun atas keluarganya, turun atas hidupnya, turun atas pelayanan. Terima kasih Tuhan juga buat ibu-ibu PB itu. Kami mau jadi wanita-wanita yang hebat Tuhan, bukan wanita-wanita yang pasif Tuhan. Kami mau terus punya kerendahan hati Tuhan. Kami terus melayani Tuhan dengan segala kemampuan kami Tuhan. Kami mau terus percaya dan belajar bahwa Tuhan memampukan kami untuk melayani lebih baik lagi Tuhan. Tuhan, kami mau jadi ibu yang baik. Kami mau jadi tiang doa bagi keluarga kami, buat suami kami, buat anak-anak kami, buat keluarga kami dan buat bangsa kami Tuhan. Juga Tuhan, kami percaya suami-suami kami, imam-imam kami menjadi imam yang dahsyat, imam yang luar biasa, imam yang membawa kerajaan surga di dalam kehidupan kami. Apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan, buat berhasil dalam hidup kami. Bukan turun tapi naik dan terus naik dan selalu menjadi berkat. Anak-anak kami itu, anak-anak yang luar biasa. Di tangan Tuhan, anak-anak kami punya masa depan yang dahsyat Tuhan. Tuhan akan menjadikan anak-anak kami Tuhan busur yang luar biasa bagi hormat dan kemuliaan Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami ada di Indonesia. Kami mau bersatu Tuhan berdoa bagi Indonesia. Terima kasih buat Indonesia Tuhan. Kami percaya Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia dilindungi. Indonesia ditopang di tangan Tuhan. Indonesia Tuhan penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus. Indonesia menang atas corona dalam nama Yesus. Indonesia menang atas kerusuhan dalam nama Yesus. Indonesia menang atas resesi dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa bagi pemimpin-pemimpin kami Tuhan, Bapak Presiden Jokowi dan wakilnya Tuhan, jajaran menterinya Tuhan Yesus, TNI Polri, siapapun itu Tuhan, dari Presiden sampai dengan RT dan RW Tuhan. Kau berikan hikmat-Mu dari surga Tuhan. Biarkan setiap keputusan mereka keluarkan Tuhan baik bagi semua orang, bukan bagi perorangan atau bagi golongan Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan. Kami selalu sehat Tuhan. Yang sakit sudah disembuhkan dalam nama Yesus Tuhan Yesus. Yang sedang berduka Kau berikan penghiburan Tuhan Yesus. Yang sedang kekurangan Kau berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau fokus kepada Tuhan yang membawa kami, yang memimpin kami kepada iman, dan iman yang membawa kami kepada kesempurnaan. Terima kasih. Hanya satu yang kami inginkan Tuhan, yaitu perkenanan-Mu Tuhan. Apa yang boleh kami lakukan biar berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Inilah doa kami yang jauh dari sempurna Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, terima kasih kepada hamba-Nya Bapak Abraham. Dipanggil Tuhan, firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri saudaraku, kita akhiri ibadah kita. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah. Di doa kami buat Indonesia Tuhan. Kau hadir atas negeri kami, atas bangsa kami. Kami percaya pemulihan terjadi. Lawatan terjadi atas Indonesia. Kemuliaan-Mu dinyatakan atas Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kerajaan-Mu datanglah. Kerajaan-Mu datanglah. Kehendak-Mu jadilah. Di
kemuliaan, kehormatan, kejayaan, dan keagungan untuk Tuhan kami Yesus Kristus. Hanya Dialah yang layak dipuji dan ditinggikan dalam kehidupan ini. Terima kasih buat pimpinan Tuhan dari awal pertengahan sampai tamatnya ibadah kami dalam persekutuan di tempat ini dan ibadah online untuk hari ini. Doa kami Tuhan, berkatilah keluarga di tempat ini yang sudah membuka tempatnya bagi kami untuk kami bersama-sama mencari Tuhan, beribadah menyenangkan Tuhan. Limpah rahmat, anugerah, kesehatan, rezeki Tuhan berikan bagi mereka. Dan kami juga yang hadir tanpa terkecuali, Tuhan memberkatinya. Seperti kami datang dengan selamat, hantarkan kami pulang tanpa kekurangan satu apapun. Kami tidak takut karena kami tahu kepada siapa kami percaya. Tuhan Yesus, kami berkata di kayu salib sudah selesai. Kami menerima apa yang Tuhan katakan, bahwa kami sudah dibayar lunas, kami sudah dipindahkan dari gelap kepada terang, dari kematian kepada kehidupan, dari kutuk kepada berkat. Kami bersyukur melalui Tuhan Yesus kami berhak menerima janji-janji Allah. Jemaat, angkat tanganmu, pulanglah, terimalah janji-janji Tuhan, terimalah berkat-berkat Tuhan. Aku berdoa darah Yesus membungkus engkau. Di masa-masa seperti sekarang, tangan Tuhan yang kuat mengembalakan engkau, menuntut engkau kepada rumput yang hijau, ke air yang jernih. Tuhan tetap membuka rezeki kepadamu sehingga kau tidak mengalami kekurangan. Di dalam kau berjalan siang hari ada tiang awan, di dalam kau berjalan malam hari ada tiang api, ada petunjuk-petunjuk untuk apapun yang akan engkau lakukan. Aku berdoa biar tetap ada kegirangan dalam kehidupanmu, ada hati yang gembira, ada kesehatan, ada penghiburan, ada keberanian untuk bersaksi. Aku berdoa shalom Tuhan memenuhi hidupmu, Tuhan membuka pembendaraannya atas hidupmu sehingga kau tidak mengalami kekurangan yang baik. Terimalah berkat daripada Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Yesus yang percaya katakan. Ibadah kita sudah selesai. Selamat pulang.